Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali saudara. Apa kabarnya? Biarlah kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari jangan beranjak kesetiaan kita pada Tuhan dan jangan pula terpikat dan terpengaruh dengan hal-hal yang menjauhkan iman kita dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kembali kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami terus dihiasi dengan kebenaran firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, sehingga firman ini merupakan isi hati-Mu untuk kehidupan kami, sehingga hati kami, pikiran kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat di dalam Engkau, bahkan menjadi pribadi yang kokoh, tidak lagi digoyahkan dengan keadaan yang menekan dan merongrong kehidupan kami. Kami juga memohon agar Roh Kudus terus menuntun, memberikan kekuatan di dalam iman kami, supaya kami terus tetap kokoh dan kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tidak mendua hati. Firman Tuhan terdapat dalam Yakobus 1 ayat 8, demikian firman-Nya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kekasih Kristus, dalam hidup manusia terkadang muncul keanehan-keanehan, dan keanehan yang terjadi hanya sebatas menilai seseorang atau tetangga yang terlihat dari tampak luarnya saja. Misalnya, melihat keluarga lain kelihatannya lebih rukun atau pekerjaan orang lain tampak lebih nyaman karena yang terlihat apa yang dimiliki orang lain serasa lebih indah. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Sehubungan dengan hal ini, apakah kita juga mempunyai pemikiran dan perasaan yang sama, di mana kita melihat hidup orang Kristen lain, hidupnya diberkati sementara dalam melakukan ibadah seenaknya saja. Dan tidak sedikit mereka mencampurkan iman Kristen dengan praktik kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mengaku diri sebagai orang Kristen, tetapi berdiri di atas dua perahu, mengatakan hidup dalam iman Kristen, tetapi hidupnya kompromi dengan dunia. Melihat hidup kekristenan orang lain seperti ini, lalu terpengaruh untuk melakukan yang sama, sehingga hatinya mulai bercabang atau mendua hati terhadap Tuhan. Berbicara tentang mendua hati, merupakan sikap yang terkait dengan tindakan tidak setia, bimbang, ragu, tidak punya pendirian. Hal ini seperti saya kemukakan tadi, dan ini juga dapat kita temui dalam kehidupan kekristenan kita. Misalnya, tidak setia dalam mengikut Tuhan atau tidak sungguh-sungguh, tidak setia dalam melayani, tidak setia kepada pasangan, tidak setia dalam bergereja, tidak setia dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Bila sikapnya seperti ini, berarti sudah mendua hati dan hidupnya sudah berada di persimpangan. Kekasih, sikap mendua hati terlihat dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa yang dipilih Allah dan bangsa yang mengalami pertolongan Allah yang ajaib. Namun mereka menduakan Tuhan dengan cara hidup mereka yang bobrok di hadapan Tuhan, yaitu dengan melupakan kasih setia Tuhan dan tidak ingat lagi perintah Tuhan. Begitu mudahnya mengesampingkan Tuhan yang telah menolong hidupnya dengan menempatkan Allah lain di hatinya selain Allah Maha Kuasa yang telah membelah Laut Tebrau untuk masuk ke tanah Kanaan, yang telah memberikan mujizat dalam setiap harinya, yang telah melindungi dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Allah tidak ingin bangsa Israel mendua hati, di mana hidup keimanannya tidak maksimal dan dalam pengabdian mengikut Allah tidak lagi mempunyai gairah seperti waktu semula mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Allah tidak ingin umatnya berpaling daripadanya. Kebobrokan kehidupan sosial bangsa Israel merupakan akibat dari rusak dan bobroknya kehidupan imannya atau ibadah bangsa Israel. Secara politik dan ekonomi mereka berjaya, tetapi kehidupan imannya sangat rusak di hadapan Tuhan.
Kehidupan bangsa Israel seutuhnya sudah dikuasai oleh roh perzinahan. Tercatat dalam Hosea 4 ayat 12, pasal 5 ayat 4. Kehidupan politik, ekonomi, dan keimanan bangsa Israel sudah menyimpang dari Allah. Hosea mempertegas dengan kata-kata, "Dengarkanlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini." Tercatat dalam Hosea 4 ayat 1. Dalam ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah, Allah menegur umatnya dengan memerintahkan Nabi Hosea untuk menikahi Gomer, seorang wanita yang tidak setia. Tercatat dalam Hosea 1 ayat 2. "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Kehidupan Hosea dan Gomer menjadi gambaran atau teguran pada bangsa Israel yang tidak setia. Nama anak-anak Hosea dan Gomer yakni Yisril, yang artinya Allah akan mencerai-beraikan. Selanjutnya Lo-ruhuma, yang artinya tidak ada belas kasihan. Dan yang lainnya lagi Lo-ami, artinya aku bukan Allahmu dan kamu bukan umatku. Ini semua sebagai gambaran penghukuman dan sikap Tuhan terhadap bangsa Israel pada saat itu. Kecemburuan Tuhan atas umatnya yang tidak setia mendatangkan penghukuman, dan jika mereka tidak sungguh-sungguh bertobat, maka hukuman itu akan sungguh terjadi. Dosa mendatangkan konsekuensi serius di hadapan Allah. Kekasih, sikap mendua hati adalah jahat di mata Tuhan, dan hal ini juga seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo. Karir Salomo begitu berkilau di awal pemerintahannya, tetapi sangat disayangkan pada akhirnya ia terjatuh begitu dalam. Hal yang paling diinginkan Tuhan dari Salomo adalah hati yang terarah kepada Tuhan. Salomo membiarkan kesalahan yang dilakukan oleh para istrinya, bahkan dirinya pun terseret menyembah berhala dari istri yang tidak mengenal Allah. Demikian dengan kita, apabila membiarkan kelemahan menguasai, lama-kelamaan kita akan semakin menjauh dengan Tuhan. Salomo punya kelemahan dikuasai oleh wanita. Berkali-kali diperingatkan, tetapi masih saja Salomo mencintai perempuan asing. Dicatat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4 dan 6. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ayat 6, "Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya." Penting untuk diingat, agar hidup kita maksimal dalam mengiring Tuhan, jalani hidup dengan bergairah dan jangan berpaling dari Tuhan, dan jangan sampai mendua hati. Tetaplah bergantung kepada Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Sungguh sangat membangun kerohanian kami, agar kami tidak mudah mendua hati. Tentunya Tuhan, hal ini terjadi dalam kehidupan kami, karena seringkali kami membuka dan memberi celah dalam hati kami, sehingga tanpa disadari duniawi masuk di dalam hati kami dan menguasai pikiran kami, dan tanpa sadar kami mulai ada dalam persimpangan jalan dan membuat hati kami mendua. Tuhan, terima kasih buat teguran firman-Mu pada hari ini. Pimpin kami supaya kami terus tertanam dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin mantap bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
share, dan subscribe.